Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisah penuh hikmah dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Yusuf ayat 22-23, yang mengandung pembelajaran penting tentang menjaga diri, keimanan, serta akhlak mulia dalam kehidupan. Adapun bunyi Quran Surah Yusuf ayat 23-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك Innaki kunti minal khatiin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah
balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggoda diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Maka ketika melihat bajunya Yusuf koyak di bagian belakang, dia suami perempuan itu berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, hai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan wahai istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabun nuzul dari Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini yaitu pada dasarnya tidak berkaitan dengan satu peristiwa khusus yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kisah Nabi Yusuf yang utuh. Para ulama menjelaskan bahwa turunnya surah Yusuf secara umum itu dilatar belakangi oleh permintaan para sahabat yang menginginkan kisah ini sebagai pelajaran, serta pertanyaan dari kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad untuk menguji kebenaran kenabiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini. Ayat ini secara khusus menggambarkan ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri pembesar Mesir, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga kehormatan diri, keteguhan iman, serta kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai kisah sejarah, tetapi juga sebagai pedoman moral dan pendidikan bagi umat manusia agar mampu menghadapi berbagai ujian kehidupan dengan akhlak yang mulia. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini. Yang pertama, nilai menjaga kehormatan diri atau iffah, di mana Nabi Yusuf itu menunjukkan sikap luar biasa dalam menjaga kehormatan dirinya ketika dalam menghadapi godaan besar. Meskipun berada dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan, beliau tetap menolak perbuatan maksiat. Jadi nilai ini mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap individu itu harus mampu menjaga diri dari perbuatan tercela, terutama dalam kondisi yang menggoda sekalipun. Yang kedua, nilai keimanan dan ketakwaan. Ucapan Nabi Yusuf, aku berlindung kepada Allah, itu mencerminkan keimanan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kehadiran Allah menjadi benteng utama dalam menghadapi godaan. Dalam pendidikan, nilai ini penting untuk membentuk pribadi yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang sering disebut juga dengan muraqabah. Yang ketiga, nilai pengendalian diri. Nabi Yusuf itu mampu mengendalikan hawa nafsunya meskipun secara manusiawi memiliki dorongan sehingga dia mampu menahannya. Ini menunjukkan pentingnya kemampuan mengontrol diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan salah. Dalam dunia pendidikan, pengendalian diri ini sangat penting, terutama untuk membentuk kedewasaan emosional. Yang keempat, yaitu nilai amanah dan tidak mengkhianati. Nabi Yusuf ini tidak ingin mengkhianati tuannya yang telah berbuat baik kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap amanah dan menghargai kepercayaan orang lain.
Inilah nilai yang sangat penting ditanamkan agar seseorang itu bisa menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam kehidupan sosial. Yang kelima, nilai kejujuran dan keberanian. Ketika Nabi Yusuf ini difitnah, Nabi Yusuf tidak diam, tetapi menyampaikan kebenaran bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kejujuran itu harus dibarengi dengan keberanian. Dalam pendidikan, nilai inilah yang sangat penting sehingga membentuk integritas dari peserta didik. Yang keenam, nilai keadilan dan objektivitas. Adanya saksi yang memberikan solusi berdasarkan bukti, yaitu bukti mengenai robeknya baju Nabi Yusuf, menunjukkan pentingnya keadilan. Penilaian ini harus dilakukan secara objektif, sehingga nilai ini penting dalam membentuk sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, yaitu nilai tanggung jawab atas kesalahan. Ketika kebenaran itu terungkap, pihak yang bersalah diminta untuk memohon ampunan. Ini menunjukkan bahwa setiap kesalahan itu harus diakui dan dipertanggungjawabkan. Jadi dalam pendidikan, nilai ini juga sangat penting membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedelapan, nilai menjaga aib dan etika sosial. Peristiwa tersebut tidak disebarluaskan untuk menjaga kehormatan pihak yang terlibat. Hal ini mengajarkan bahwasanya pentingnya menjaga aib orang lain dan tidak membuka keburukan terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, inilah yang sangat penting dalam menjaga yang namanya keharmonisan. Yang kesembilan, yaitu nilai kesabaran dalam menghadapi ujian. Nabi Yusuf tetap sabar dalam menghadapi ujian dan fitnah yang menimpanya. Kesabaran ini menjadi kunci dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Jadi dalam pendidikan itu, nilai sabar ini tujuannya untuk apa? Untuk membentuk yang namanya ketahanan mental. Yang ke-10, nilai keteladanan akhlak mulia. Seluruh sikap Nabi Yusuf dalam kisah ini itu mencerminkan akhlak yang sangat mulia, seperti jujur, sabar, menjaga diri, dan bertanggung jawab. Hal inilah yang menjadikan beliau itu sebagai teladan dalam pembentukan karakter. Semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran yang terkandung dalam Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.